Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami mohon perhatiannya sebentar untuk berita jemaat kita pada minggu pagi ini. Adapun berita jemaat kita pada minggu pagi ini, Minggu 21 Februari tahun 2021 adalah Minggu Sengsara 2, di mana berita jemaat kita pada hari ini terdiri dari berita pelayanan dan berita keuangan. Kami bacakan dari berita pelayanan. Pada Minggu tanggal 21 Februari 2021, ibadah kita dipimpin oleh Ibu Pendeta Nopilianti STH dengan liturgus Bapak Penetua Kameyadi SPD dan dilayani oleh lingkungan Nasaret. Kemudian untuk ibadah kategorial Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5 sampai dengan Romawi 8 tidak ada perubahan. Kemudian poin B untuk berita keuangan juga tidak ada perubahan. Demikian untuk berita jemaat kita pada Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, untuk mengawali ibadah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Sidang jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru nomor 217, bait 1 dan bait yang ketiga, semua yang tercipta dan seterusnya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sebelum menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya, tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Nas pembimbing yaitu diambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-15 yang berbunyi, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita ke hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami memasuki minggu sengsara yang kedua. Kami kembali lagi datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga dan memelihara serta memberikan kami kekuatan dan kesehatan sepanjang satu minggu yang telah lewat, sehingga hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Kami datang dengan keberadaan kami masing-masing yang penuh dengan kesalahan dan dosa, tindak perbuatan dan ucapan yang telah kami lakukan sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami manusia yang lemah mudah sekali terpengaruh dengan godaan-godaan duniawi sehingga membawa kami lebih jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kami memohon Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak untuk menghadap Engkau. Berilah kami kesehatan, kekuatan iman dan pengharapan. Ajari kami agar kami selalu mengucap syukur dan terima kasih dalam segala hal. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan roh-roh jahat. Sertailah kami senantiasa di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Silakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian bunyinya kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Mulai ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kembali sidang jemaat, kita puji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 255, firman-Ku pegang selalu. Ulangi, firman-Mu ku pegang selalu.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini 21 Februari 2021, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan untuk kita sekalian sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam minggu sengsara yang kedua, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di minggu sengsara yang kedua ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, bersekutu bersama, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami mohon Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, dalam kami mengerti, memahami kehendak-Mu melewati firman yang akan kami renungkan bersama. Urapi dan berkati hamba-Mu saat ini Tuhan, yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman ini. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah, agar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Di bawah perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kekuatan sebuah jemaat itu terletak kepada penyatuan hati, pemahaman yang sama bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang berkuasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika hal itu dipahami, menjadi sebuah pemahaman yang kuat dalam kehidupan orang percaya, maka apapun yang menerpa, apapun yang dihadapi dalam kehidupan jemaat dalam persekutuan imannya, itu tidak akan menggoyahkan, tidak akan merubah sebuah keyakinan bahwa Tuhan beserta dan memberkati jemaat. Seperti apa yang dihadapi oleh jemaat di mana Petrus menulis suratnya yang pertama ini, yang ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Makedonia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka hidup di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa karena penindasan pemerintah Roma, yaitu pada zaman pemerintahan Kaisar Nero dalam konteks nas kita ini. Di mana Petrus mau mengingatkan mereka
dan sekaligus menasehatkan mereka sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam jemaat. Mereka harus memiliki beberapa hal yang menjadi dasar kekuatan bagi mereka untuk meyakini bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka untuk memampukan mereka melewati pergumulan yang mereka alami saat itu. Cuma Tuhan yang dikasih dalam Yesus Kristus, Petrus katakan kepada mereka bahwa hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ayat 8 sampai 9. Yang menunjukkan bahwa ketika mereka seia sekata, seperasaan berarti mereka telah menyatukan hati mereka untuk berhadapan dengan pergumulan dari luar jemaat tersebut. Artinya dalam kehidupan jemaat, dalam persekutuan iman mereka, mereka harus memiliki keyakinan yang kokoh dan teguh. Perkataan seia sekata menunjukkan bahwa mereka sepakat, bahwa mereka memiliki perasaan yang sama di dalam Kristus untuk berjuang menghadapi pergumulan tersebut. Kemudian Petrus katakan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Memang harus disadari tidak hanya orang-orang yang menerima surat Petrus ini, tetapi juga bagi setiap orang percaya, bahwa semua orang memiliki pemikiran, mungkin perasaan dan pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Petrus mau mengingatkan dan menasehatkan mereka untuk saling mengasihi, rendah hati dan penyayang satu dengan yang lain, sehingga kehidupan mereka benar-benar menjadi berkat, tidak hanya bagi mereka dalam persekutuan jemaat itu, tetapi juga bagi orang lain di luar kehidupan mereka. Sidang jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus, Petrus katakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Sesungguhnya hal yang manusiawi ketika orang berbuat curang atau jahat kepada kita, kita akan membalasnya. Tetapi satu hal yang mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah, bahwa jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena untuk itulah Petrus katakan, kamu dipanggil. Hari ini kita memasuki minggu sengsara yang kedua, di mana kita diajak untuk turut mengalami dan merasakan sengsara dan penderitaan Yesus bagi keampunan dan penebusan dosa kita, agar kita diselamatkan. Yesus menyerahkan dan mengorbankan dirinya. Dia menanggung salib kita sekalian manusia yang berdosa, agar kita beroleh keselamatan itu. Sesungguhnya apa yang Yesus lakukan dan berikan bagi kita tidak layak kita terima, karena sungguh kita orang-orang yang berdosa. Tetapi Dia berikan itu karena kasih-Nya yang begitu besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam minggu sengsara yang kedua ini, melewati surat Petrus yang pertama, kita mau diingatkan bahwa kasih dan damai itu harus senantiasa hadir dalam kehidupan kita orang-orang percaya, agar kita dalam kehidupan sebagai jemaat, dalam persekutuan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengokohkan hati kita, mengokohkan iman percaya kita dalam Kristus Yesus, agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kehidupan yang datang dari luar persekutuan kita dengan jemaat, mampu kita hadapi bersama-sama di dalam Tuhan.
Seperti apa yang dihadapi oleh jemaat yang menerima surat Petrus ini. Meskipun penindasan oleh pemerintah Roma yang mereka alami, tapi penguatan daripada Tuhan melewati firman-Nya itu terus memampukan jemaat itu berdiri kokoh dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Minggu Sengsara ini mengajak kita untuk membuka hati dan kehidupan kita agar kita berdamai dengan diri kita, saudara-saudara kita, bahkan menunjukkan kasih persaudaraan yang kokoh dan teguh. Sehingga kita boleh menerima hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam keselamatan yang Dia beri dalam Kristus Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita dan menasihatkan kita agar kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan ini katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup dan keberadaan kita agar Dia memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati dan menyertai kita melewati kebenaran firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan puji-pujian yang disampaikan oleh Penetua Diakon Lingkungan Nasaret Jemaat GKS Sababila.
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya milik Tuhan. Permohonanku terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Sidang jemaat sekalian, kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk memasuki, menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri. Kami hidup dan ada sampai saat ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami manusia. Tolonglah agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menunjukkan kasih dan damai dalam kehidupan kami, persekutuan iman kami, untuk saling mengasihi, merendahkan hati satu dengan yang lain, seia sekata dan seperasaan, sehingga dalam persekutuan iman kami kepadamu, kami boleh meyakini Tuhan hadir memberkati, hingga kami beroleh berkat daripadanya, bahkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, dalam minggu sengsara yang kedua pada saat ini, kami menyerahkan kehidupan kami sekalian umat-Mu, baik itu pribadi maupun keluarga, yang boleh beribadah bersama di rumah masing-masing. Dalam keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 ini, kami memohon kepadamu agar hidup kami tetap dilindungi dan diberkati dalam Tuhan, sehingga kami tetap dimampukan untuk melewati berbagai pergumulan hidup kami, karena kami meyakini bersama Tuhan kami dimampukan dan kami boleh menerima kasih dan karunia-Mu. Bapa di surga, kami memohon penyertaan dan berkat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, sehingga apa yang boleh dilakukan dikerjakan dan bahkan diharapkan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu boleh diberkati, boleh mencukupkan, bahkan berkelimpahan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami bersyukur di dalam segala hal, bahkan daripadanya kami boleh berbagi satu dengan yang lain, bahkan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di jemaat ini. Berkati kehidupan jemaat Tuhan, anak-anak kami dalam setiap jenjang usia, dalam jenjang pendidikan, hikmat kepintaran yang datang daripada Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka sekalian. Kau boleh menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang patuh pada orang tua, bahkan takut akan Tuhan, hingga beroleh keberhasilan di dalam kemurahan kasih-Mu, dan boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami selaku orang tua dan keluarganya. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikanlah sukacita dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan di masa tua yang Tuhan percayakan bagi mereka, hingga mereka tetap sehat, kuat di dalam Tuhan, semangat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami mohon pertolongan dan lawatan-Mu bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Bagi mereka yang janda, anak yatim piatu, yang berduka cita dalam permasalahan hidup,
Mari Tuhan Engkau hadir memberikan kesehatan, kesembuhan, pemulihan, penghiburan, jalan keluar dari setiap permasalahan dan pergumulan hidup mereka sekalian. Agar apa yang boleh mereka hadapi tidak menyurutkan iman mereka kepadamu, tapi justru mereka mencari dan merindukan Tuhan untuk hadir memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati gereja Kalimantan Evangelis, khususnya di kawasan Cares, Melawen Raya, Jemaat IKS Sababilah ini. Dalam setiap pelayanan boleh kami lakukan selaku pendeta vikaris, penatua diakon, dan yang semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Kami percaya dalam keterbatasan bahkan dosa yang ada pada kami, Tuhan mengampuni dan melayakkan kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan berkenan dan menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bersama dengan penatua diakon di lingkungan Nasaret Jemaat IKS Sababilah dan tim perekaman ibadah Jemaat Sababilah, Singer, dan setiap kami yang melayani dalam ibadah minggu ini, mari Tuhan memberkati kami, agar kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami, pemerintah pusat sampai ke pelosok daerah, sehingga kemakmuran, keadilan boleh terima dan dirasakan oleh seluruh rakyat dan masyarakat yang ada di desa. Demikian juga Bapa di surga, di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari ini, besok dan sampai seterusnya, kami serahkan dan percayakan di dalam pimpinan, penyertaan dan berkat-Mu. Ayo percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau senantiasa mengiringi setiap langkah juang kehidupan jemaat-Mu. Untuk itu kami percayakan hidup dan keberadaan kami sekalian, dari sekarang dan seterusnya hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan diakhiri dengan menyanyi amin 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan untuk duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur
kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Sebelum kita memberikan persembahan, kembali kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan yang akan kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197 bait 1 dan bait 2, Besarlah untungku, dan seterusnya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.